mudah sih, yang penting berkemauan ya Kak, berkemauan untuk ikut kegiatan, ikut menambah ilmu, menambah wawasan di Bina Antar Budaya. Kebetulan untuk saat ini kita lagi close nih Kak, close untuk open recruitment volunteer karena mau seleksi kan, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel, kembali lagi di Jubel Inspiratif yang selalu menghadirkan tamu-tamu yang menginspirasi. Bersama saya Hairunisa Nurin Imanina, Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang. Nah Sobat Jubel, pada episode Jubel Inspiratif kali ini dalam rangka 17 Agustus, nah kita menghadirkan episode Jubel Inspiratif yang spesial loh, yaitu tentang Bina Antar Budaya. Nah ini dia tamunya hari ini, yuk kita sapa dulu. Halo Kak. Hai. Oke, mungkin Sobat Jubel pada belum kenal nih Kak, boleh Kakak perkenalan dulu? Mungkin dari aku ya Kak. Halo semuanya, kenalin nama aku Nadira, biasa dipanggil Kak Nanat. Di Bina Antar Budaya Chapter Palembang aku sebagai staff sending dan staff PR chapter itu. Kebetulan alumni juga nih. Wah, alumni keberapa tuh Kak? Angkatan 18. Oh, angkatan ke-18, jauh. Oke. Kalau Kakak yang ini? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yasmin. Aku di Bina Antar Budaya Chapter Palembang ini mau bantu-bantu jadi staff sending. Oke Kak. Nah, jadi kita di sini Nurin mau tanya-tanya seputar tentang Yayasan Bina Antar Budaya ya Kak ya. Mungkin di sini Sobat Jubel pada belum tahu nih Kak, apa sih Yayasan Bina Antar Budaya itu? Oke, mungkin aku jawab ya Kak. Yayasan Bina Antar Budaya itu yayasan di mana kita tuh non-profit organization, dan itu kita berorientasi buat melakukan pertukaran pelajar untuk para pelajar SMA, khususnya sekarang ini kelas 10 dan 11 nih. Nah ini berbasis relawan, jadi kakak-kakak yang seperti Kak Yasmin, Kak Nadira, itu kami relawan di Yayasan Bina Antar Budaya. Oke. Kalau untuk kantor pusatnya tuh di mana sih Kak Yayasan Bina Antar Budaya ini? Oke, untuk kantor pusatnya itu ada di Jakarta ya Kak, di Jalan Limau. Tapi untuk di Palembangnya itu ada chapter. Kebetulan chapter Palembang kantornya itu representasinya di SMA 17. Oh gitu. Selain itu, selain di Palembang banyak ya Kak cabangnya? Banyak. Di mana aja Kak contohnya? Ada 20 chapter di satu Indonesia ini. Kalau dari Sumatera sendiri itu Palembang mengurus wilayah kerjanya itu yang Sumatera bagian selatan, meliputi Sumatera Selatan tentunya, Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Ada chapter lain juga seperti chapter Padang, chapter Medan, Ambon, Makassar, dan masih banyak lagi. Wah gitu, pasti menarik banget nih untuk Sobat Jubel yang lagi pengen ikutan pertukaran pelajar. Untuk pertukaran pelajarnya nih bisa kemana aja sih Kak sebenarnya? Untuk pertukarannya sendiri itu ada beberapa pilihan negara, khususnya buat AFS nih. Kan kita ada beberapa program. Untuk AFS itu ada banyak negara, contohnya kayak Italia, Jepang, terus juga ke Prancis ya Kak, ke Denmark, dan banyak lainnya. Dan juga ada program beasiswa yaitu KLIS, itu dari pemerintah Amerika Serikat, dan itu pilihan negaranya khusus di negara Amerika Serikat. Oh, perbedaan antara AFS dengan YES tuh apa sih Kak? Bisa nggak jelasin ke Sobat Jubel? Kalau AFS sama YES sendiri bisa dilihat dari ada dua hal sebenarnya yang paling ketara banget perbedaannya. Kalau dari segi biaya, yang pertama, sama yang kedua negara tujuannya tadi. Kalau AFS itu self funded, jadi dibiayai oleh kandidat yang lulus. Kalau sedangkan YES sama AKP itu dia beasiswa dari pemerintah Jepang dan Amerika Serikat. Kalau dari segi negara tujuan, sama yang kayak dibilang Kak Nana tadi, AFS itu bisa milih lebih dari 40 negara, bisa pilih satu. Jadi negara tujuan kita bisa kita pilih ke Denmark atau ke Meksiko, dan lain masih banyak lagi. Kalau misalnya YES cuma Amerika Serikat, sedangkan kalau AKP cuma Jepang. Oh begitu. Untuk Bina Antar Budaya ini apa aja sih Kak programnya?
Untuk programnya kita ada sending, yaitu kita ngirim peserta nih. Peserta yang kita seleksi, kita berangkatkan untuk melakukan pertukaran pelajar, dan juga ada hosting, yaitu dari siswa negara lain melakukan pertukaran pelajar ke Indonesia. Seperti di Palembang kan kita punya siswa hosting. Oh gitu. Selain itu ada volunteering program juga Kak, kayak kegiatan sama-sama volunteer enrichment activity gitu. Kalau untuk AFS sama YES tadi itu waktunya berapa lama Kak kita melakukan pertukaran pelajar itu? Untuk programnya ya Kak? Kalau untuk programnya sendiri, kalau YES itu sekitar 10 bulan, kurang lebih 10 bulan. Kalau AFS dia tergantung pilihan, iya tergantung pilihan. Jadi dia ada yang trimester, ada yang cuma sampai 4 sampai 6 minggu, dan yang paling lama itu 10 bulan juga kira-kira. Oh, untuk pendaftaran dan cara kita biar bisa ikut tuh gimana sih Kak? Kalau untuk pendaftaran sendiri, ini kebetulan lagi buka ya Kak dari Oh iya, habis open house ya. Ya, betul banget. Jadi kalau AFS sama KLIS itu sama AKP juga, untuk tahun ini namanya jadi AKP Plus. Nah itu ketiganya lagi dibuka sekarang dari tanggal 7 Agustus. Kalau YES nanti tutup tanggal 23 Agustus. Kalau AFS itu tutup tanggal 13 September ya Kak. Iya. Nah kalau untuk daftarnya kamu bisa buka website seleksi binaantarbudaya.or.id, terus nanti tinggal klik menu pilih program mau ikut yang mana. Buat akun dulu ya Kak? Buat akun dulu, nanti sudah dipilih terus buat akun terus login. Itu untuk seleksinya berapa lama nih Kak? Banyak gak cara tahap-tahapnya apa aja tuh selama seleksi ikut AFS sama YES sama AKP Plus tadi? Untuk tahapan seleksi agak sama tapi agak beda juga ya Kak, karena kayak AFS itu mungkin tahapannya kita sama AFS sama YES itu tahapannya ada pertama seleksi berkas, terus ada seleksi wawancara dan seleksi dinamika kelompok. Tapi untuk program YES sendiri nanti ada seleksi lanjutan, karena ini beasiswa nanti ada seleksi lanjutan, kita ke nasional dulu ya Kak, nasional, internasional, terus nanti ada visa camp juga gitu-gitu. Jadi lebih panjang kalau yang YES ya. Oke Kak, ini yang boleh daftar tuh cuman SMA atau siapa aja nih Kak yang bisa mendaftar? Persyaratannya? Iya, persyaratannya. Oke, kalau untuk persyaratan sendiri yang bisa daftar itu siswa SMA kelas 10 dan 11. Tapi perlu diingat lagi kan kalau di persyaratan AFS sama YES itu ada tanggal lahir. Dan tentang tanggal lahir. Kalau YES dia dari 15 Januari sampai 15 Januari 2007 sampai 1 Agustus 2008. Kalau untuk AFS dia agak sedikit lebih longgar, 1 Agustus 2006 sampai 1 Agustus 2008 gitu. Kalau nggak masuk rentang tanggal lahirnya di situ nggak bisa daftar. Sayang sekali, walaupun kamu sekarang kelas 11 nggak. Tapi misalnya udah lebih tua dikit dari 1 Agustus, misalnya 15 Juli 2006 itu nggak bisa daftar. Ya sayang banget ya. Oke Kak, bagaimana sih Kak kita bisa menjadi volunteer? Volunteer ya? Ya. Kebetulan syaratnya itu mudah sih, yang penting berkemauan ya Kak, berkemauan untuk ikut kegiatan, ikut menambah ilmu, menambah wawasan di Bina Antar Budaya. Kebetulan untuk saat ini kita lagi close nih Kak, close untuk open recruitment volunteer karena mau seleksi kan, kita mau persiapan seleksi, kita fokus ke seleksi dulu, tapi jangan khawatir karena kita bakal open lagi recruitment volunteer mungkin selesai seleksi ya Kak. Iya betul sekali. Oke Kak, menarik banget nih Sobat Jubel. Jadi bagi Sobat Jubel yang pengen ikut pertukaran pelajar, menambah pengalaman tuh ya, tuh bisa banget untuk ikutin AFS, YES atau AKP Plus. Oke Kak, apa sih host family ini? Pokoknya setiap ini host family selalu gak asing banget di sini tuh dengan namanya host family. Iya Kak. Mungkin karena di SMA 17 juga menjadi sekolah buat siswa hosting, jadi ayo dong siapa yang mau jadi host family? Iya gitu bener banget Kak. Iya, jadi host family itu adalah keluarga angkat bagi siswa-siswa hosting yang bakal stay di Indonesia, khususnya di Palembang nih kan. Kita karena chapter Palembang, kita berfokus di chapter di wilayah Palembang. Terus nanti apa sih Kak, gimana persyaratannya untuk keluarga bisa angkat? Jadi Iya, kan mungkin ada yang kepengen iya ngerasain ya bener, tinggal bareng orang dari luar ya negeri gitu. Iya. Kan.
Kalau untuk persyaratan atau frequently asked question itu bisa kalian dapetin di websitenya AFS Indonesia atau AFS Internasional. Tapi juga mungkin bingung di mana sih Kak itu websitenya di mana? Bisa juga DM langsung ke Instagram kita nih Kak, ke @binabutplb. Oke Kak, terima. Oke. Nah, selain itu di Bina Antar Budaya nih ada kegiatan apa aja sih Kak selain itu? Kalau kegiatan Bina Antar Budaya tadi, selain kegiatan seleksi, terus ada misalnya kayak orientasi kedatangan siswa hosting, itu biasanya kita ada kegiatan yang have fun nih Kak, sesama volunteer. Contohnya ada Saturnus itu Saturday Fun with Us. Jadi kita kayak seharian berolahraga dan games bareng sama kakak-kakak volunteer sama pengurus yang lain. Terus yang kedua itu juga ada begancang. Begancang itu singkatan dari berbagi kebaikan bersama Bina Antar Budaya Chapter Palembang. Jadi itu program di Ramadan ya Kak? Iya, di Ramadan. Jadi Sumbangan bisa kayak gitu. Ada donasi, bubar sabar biasanya, sama kayak bincang-bincang biasa sih sama kakak volunteer. Terus yang terakhir ini tahun kemarin nih Kak, baru ada fun cooking. Iya, baru diadain lagi ya Kak. diadain lagi. Jadi kita masak bareng gitu di Kumbang ya kemarin ya Kak. Kemarin kebetulan di SMA. Di SMA Kumbang. Walaupun lagi tutup, volunteernya nih gimana sih Kak kalau kita misalnya mau bergabung di volunteer tersendiri? Kalau mau bergabung di volunteer nanti ada link yang bakal kami sediain. Makanya buat teman-teman bisa ikutin Instagram kita @binabutplb karena di situ banyak informasi open volunteer tentang persyaratan program, tentang program gitu-gitu. Semuanya ada di Binabutplb. Oh ya, mungkin tambahan juga ya Kak. Kak, aku bukan peserta AFS nih, tapi aku pengen coba gitu iya kan. Kebetulan kami berdua juga bukan returni nih Kak. Iya, benar-benar cuma relawan aja, volunteer, non returning gitu. Tapi bisa kok gabung Bina Bisa Antar banget, Budaya. yang pasti perlu adanya kemauan ya Kak, kemauan. Karena itu kita bisa menimba ilmu yang mungkin kita nggak dapetin di organisasi lain, nambah pengalaman juga. Betul, kan, bertemu orang-orang baru. Itu syaratnya harus belajar atau boleh mahasiswa atau apa nih Kak? Mungkin untuk sekarang persyaratannya minimal kelas 12 ya Kak? Iya, minimal kelas 12. Jadi kan kelas 12 nggak bisa ikut seleksi lagi kan Kak? Iya, jadi cara lainnya bisa ikut volunteer. Gitu. Oke. Kalau misalnya ada nih Sobat Jubel nih Kak yang pengen lebih tahu nih tentang AFS, tentang YES, atau tentang seputar Bina Antar Budaya, ini bisa selanjutnya menghubungin ke siapa ya Kak ya? Kemana nih Kak? Kalau untuk bertanya secara langsung itu kalian bisa add official line kita di @binabutplb, atau kalau misalnya kalian mau mantengin informasi itu bisa lihat di laman Instagram kita. Sama juga kok @binabutplb juga. Oke Kak, nih sama Kakak udah di sini yang udah memberi Sobat Jubel inspirasi, memberi gambaran tentang AFS, tentang YES, AKP Plus dan Bina Antar Budaya. Nih Kakak, nih selama hidup gini ada nggak nih moto hidup? Pasti ada dong ya. Pertanyaan paling berat ya. Nih coba Kananat dari dulu. aku mungkin ada dua nih. Yang pertama, experience is the best teacher, karena kita harus menggali banyak experience kan. Terus yang kedua, ini kata-kata dari Mem Marwiyah, mungkin teman-teman Jubel udah tahu ya. Mem Marwiyah pernah bilang di kelas itu, kita tuh bakal tetap jadi emas dimanapun posisi kita. Jadi kita harus bisa tahu posisi kita di mana dan harus tetap mengembangkan diri kita gitu, dimanapun berada. Itu sih dari aku. Wah, keren nih moto hidupnya. Kalau Kak Yasmin tersendiri gimana nih Kak? Kalau aku ada dua juga kebetulan. Yang pertama itu yang selalu aku pegang sampai sekarang adalah what you think is what you become. Jadi apapun prasangka kita terhadap diri sendiri itu tuh bakal yang terjadi di kemudian hari gitu, kalau aku percayanya. Dan ada juga kan ya pengertian dari surah Al-Insyirah, kalau misalnya Allah itu bersama prasangka hambanya. Jadi selagi kita berhusnuzon sama diri kita, sama Allah, pasti hal yang baik itu bakal terus berdatangan. Bener banget.
Itu sih kalau aku. Keren banget moto hidupnya. Oke, terima kasih kepada Sobat Jubel Inspiratif yang telah menonton episode Jubel Inspiratif kali ini ya. Jangan lupa untuk saksikan terus episode Jubel Inspiratif selanjutnya. Dan jangan lupa untuk ikut daftar ke AFS Yes atau AKP Plus. Saya Hairunisa Nurin Imanina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Ada pesan gak nih Kak? Mungkin jangan lupa daftar dan finalisasi ya Kak. Iya, jangan lupa daftar. Tadi bisa di website seleksibinaantarbudaya.or.id. Kalau ada pertanyaan, hubungi official line kami di @binabudplb. Jangan lupa untuk daftar ya. Bye-bye.